Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat keluarga besar almarhum Khalili bin Ujun yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan tema hakikat dan manfaat halal bihalal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dimaklumi bahwa halal bihalal adalah suatu budaya yang telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia dalam rangka untuk menyambut dan menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri. Karena telah lebih dari sebulan kita berjuang menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang disengaja maupun dosa-dosa yang tidak disengaja, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Kemudian dengan halal bihalal diharapkan dosa-dosa dan kesalahan kita sesama manusia dapat dihapuskan dengan saling maaf memaafkan. Mau dosanya dihapuskan oleh Allah? Ya, kita di sini saling maaf memaafkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Mamin muslimain, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan, bertemu, fayatasofahani, kemudian keduanya saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayah tariku, kecuali Allah ampuni dosa keduanya sebelum berpisah." Jadi kita tadi kan saling bersalaman, saling berjabat tangan. Betul apa betul? Ini artinya dosa kita diampuni oleh Allah sebelum kita nanti berpisah. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, yang perlu kita pahami bahwa hakikatnya halal bihalal adalah mempererat tali silaturahim. Apa-apa? Mempererat tali silaturahim. Betul. 100 opal. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Cepat sepeda, Pak.
Secara garis besar, silaturahim sekurang-kurangnya terdapat 3 manfaat. Berapa, Gus? 3 manfaat. Adapun sebagai manfaat yang pertama adalah sebagai tanda orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman memiliki kecenderungan untuk berbagi, baik berupa materi, baik berupa doku, maupun berbentuk non materi, yang dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian orang lain, namun semata-mata hanya karena Allah dan untuk memelihara dan memperbanyak tali silaturahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lainnya, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min billahi wa bil yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah, hendaklah menyambung tali silaturahim. Seperti kita saat ini, kita sedang menyambung tali silaturahim, dan kebetulan kita juga menikmati pemandangan yang luar biasa dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, begitu indah. Seindah hati kita saat ini bersih, saling memaafkan. Lalu sebagai manfaat yang kedua adalah diluaskan rezekinya. Mau rezekinya banyak? Nah, tentunya kita mau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lainnya, Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayub satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah, hendaklah menyambung tali silaturahim. Pengen banyak duit, pengen umurnya panjang sehat, apa jawabannya, Pak? Silaturahim, betul. Fikri, silaturahim. Dini, mana suara yang nih? Oh, dengar suaranya Dini. Kenyangan. Suaranya sepadan. Ngap ya ngap. Silaturahim yang dilandasi oleh rasa kasih sayang akan membentuk suatu komunitas nih, komunitas kumpulan yang sehat dan berkualitas. Karena hidupnya tidak merasa kesepian. Karena selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyukainya. Orang yang gemar silaturahim begitu. Orang yang menyendiri dia kesepian tanpa teman di lingkungannya. Begitu pula orang-orang yang gemar bersilaturahim. Dengan banyaknya teman dan sahabatnya, maka terbuka peluang untuk dimudahkan rezekinya. Baik rezeki yang secara langsung, yang datang langsung kepada kita, maupun yang tidak langsung. Mau. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa rezeki itu tidak semata-mata hanya yang berbentuk materi, yang berbentuk doku, yang berbentuk harta benda. Namun juga rezeki bisa berupa kesehatan. Wah, betul. Apalagi, Pak? Kesehatan, kehidupan, dan kenyamanan kehidupan. Kita tenang, itu merupakan suatu rezeki.
Uangnya bertriliun-triliun, tapi kalau tidak tenang, itu bukan rezeki yang berkah. Betul? Apa betul? Kita pengen punya uang miliaran, kita juga hidupnya tenang. Betul apa betul? Hadirin yang berbahagia. Lantas sebagai manfaat yang ketiga adalah dipanjangkan umurnya. Mau umurnya panjang? 1000 tahun. Enggak juga sih. Jangan 1000 Mau tahun. panjang, sehat ya, dan taat kepada Allah, itulah dambaan kita. Orang-orang yang gemar bersilaturahim, orang-orang yang senang bersilaturahim biasanya memiliki sifat yang ceria, sehingga tidak pernah merasa kesepian karena selalu ditemani dan didoakan oleh teman-teman yang dekat. Orang-orang yang gemar bersilaturahim juga orang yang hidupnya biasanya tidak memiliki beban yang berat, sehingga tidak mudah stres. Di sini ada yang suka stres? Tadi ada stres. Oh, tadi ada yang stres. Itu bukan orang yang bersilaturahim, itu kan pribadi. Kalau kita sekumpulan mungkin merasa nggak pernah stres. Begitu ada naik tanjakan, teman-teman kita banyak, kita tenang. Itu jadi orang-orang yang bersilaturahim itu nggak pernah punya beban, karena selalu sharing, selalu berbagi atas setiap masalah yang dihadapi. Ibu Eni punya masalah, ya ngobrol ya sama saudara ya. Pak Endum, masalah saya ini, tapi yang secara pribadi jangan ya. Itu nanti akan dikasih masukan. Maka orang-orang yang gemar bersilaturahim itu nggak pernah punya beban yang berat. Begitu indahnya orang-orang yang gemar bersilaturahim, karena selain memiliki manfaat umur secara kuantitatif, yaitu sehat dan didoakan oleh teman-temannya, namun juga memiliki manfaat umur secara kualitatif, karena umurnya banyak digunakan untuk beribadah, umurnya banyak digunakan untuk sholat Gus, umurnya banyak digunakan untuk baca Al-Quran, dan digunakan hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Bahkan ketika ia tiada, tetap dikenang oleh para sahabat-sahabat. Hadirin hadirat keluarga besar Holili yang berbahagia, demikian sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat bersilaturahim yang sehat dan berkualitas, sehingga kita diberikan rezeki yang cukup. Mau? Amin. Diberikan umur yang manfaat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Tiada gading yang tak retak, maka tidak ada manusia yang sempurna. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.